Berarti di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti kesehatan, ya. Kebersihan. Berkata yang sopan berarti sopan. Yang bertanggung jawab dengan barang pribadi dan sekolah berarti bertanggung jawab. Kita nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikannya yang pertama tadi sopan. Dua, bertanggung jawab. Terus yang ketiga tadi membuang sampah pada tempatnya berarti apa? Kebersihan. Lagi datang tepat waktu sama berpakaian sederhana itu tanggung jawab sama, ya. Tanggung jawab sama. Mematuhi peraturan juga tanggung jawab. Saling menghargai orang lain berarti sama, ya, saling menghargai gitu. Menghargai. Berarti ada berapa nilai kebajikan? 4. Yang pertama ada 4 nilai kebajikan. Nah, setelah itu kelompok dulu. Hitung 1, 2, 3. Hitung 1, 2, 1, 2. Yuk, dari Tasya. Hitung. 1. Nah, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Mari sudah. Stop. Yang tadi sopan, tampak sepertinya seperti apa? Sopan itu mendengar, tidak Ini yang baru. Ini yuk. Ini apa? Tampak seperti ini yang baik. Yang sopan itu tadi apa? Berpapasan, bisa ya. Menyapa ibu, menyapa guru. Yuk, silakan kelompok 1 mau mempresentasikan. teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tampak seperti tidak mengganggu teman saat berdoa. Terus menyapa teman saat berpapasan. Nah, yang tidak tampaknya. Tidak tampaknya itu mengganggu teman saat berdoa. Tidak menyapa teman saat berpapasan. Peraturan sekolah, peraturan kelas menjadi kalimat positif. Setelah itu kita menulis nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kamu sudah berkelompok membahas ini. Tabel apa tadi? Tabel T. Tabel T itu tentang apa? Tampak seperti, tidak tampak seperti. Tepuk tangan untuk kita
Saya senang dengan keyakinan kelas karena keyakinan kelas membuat kelas terasa nyaman. Dengan keyakinan kelas, kelas terasa nyaman dan bahagia. Saya senang mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi Ibu Guru semua. Selamat pagi. Saya minta waktunya sebentar untuk saya diseminasi budaya positif di SD Impres Selatan. Bisa? Bisa. Sebelumnya kita kesepakatan tentang kegiatan ini ya. Saya sudah membuat kesepakatannya. Yang pertama mengikuti kegiatan dengan gembira. Yang kedua memperhatikan orang yang sedang berpendapat. Yang ketiga meminta izin saat keluar ruangan. Dan yang keempat berpartisipasi penuh dalam kegiatan. Budaya positif di sini ada beberapa konsepnya, ada banyak yang bisa dilihat. Disiplin positif, motivasi, sampai yang terakhir itu segitiga restitusi. Maksudnya saya akan kasih materi sedikit tentang disiplin, motivasi, dan lain-lain. Untuk keyakinan sekolah dengan segitiga restitusi nanti kita praktekkan atau melihat video supaya ibu guru dapat mempraktekkan di kelas masing-masing. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada 6 ini. Nah, ibu semua tahu budaya positif itu contohnya seperti apa? Contoh dari budaya positif itu seperti hal kecil lah. Kalau setiap hari kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan bisa. Terus 5S juga bisa. Kalau kita datang salam, senyum, sapa itu termasuk salah satu budaya positif. Kita masuk yang pertama dulu, disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya itu dari diri anak sendiri itu mereka tergerak untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan dari tekanan dari guru-guru atau tekanan dari peraturan yang ada di sekolah, tapi memang kesadaran dari anak-anaknya untuk melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini tuh nilai yang universal, abstrak. Contohnya religius, bertanggung jawab, saling menghormati, sopan, santun itu termasuk salah satu nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang saya pelajari di pembelajaran daring CGP itu ada beberapa contoh yang pernah saya lakukan dan ternyata itu salah. Contohnya itu kalau kita kan sebagai guru biasanya memberikan reward ke anak-anak toh. Kalau reward bisa makanan begitu. Ya yang cepat duluan akan mendapatkan kue begitu. Itu sebenarnya penghargaan yang membuat anak itu seperti hukuman, penghargaan tapi hukuman sebenarnya. Karena itu akan mematikan kreativitas anak yang pertama, yang kedua itu akan terjadi kesenjangan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi diusahakan tidak adanya reward atau hal-hal seperti itu, tapi kita munculkan motivasi diri dalam anak-anak. Nah, di sini yang disiplin diri ini harus mencakup profil pelajar Pancasila ada 6. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu pasti mempunyai motivasinya. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti saya akan datang tepat waktu jam 7.
Tapi motivasinya yaitu supaya terhindar dari hukuman. Itu ada anak-anak yang seperti itu. Oh, saya tuh harus jam 7 berangkat supaya ibu guru tidak marah, ibu guru tidak hukum. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, kalau yang diam ibu dapat kasih bintang. Nah, itu salah satu motivasi anak-anak yang kelas 1, 2 biasanya seperti itu. Oh, kalau saya diam berarti ibu akan kasih bintang. Itu termasuk salah satu motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini nih yang diharapkan guru bisa memunculkan motivasi ini kepada anak-anak. Bukan yang motivasi 1 atau 2, tapi yang motivasi yang terakhir, yang ketiga ini. Jadi memang berasal dari diri anak ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nanti yang nilai yang mereka percayai, nah itu dari sebentar kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang ketiga ini keyakinan kelas tadi. Saya kasih jelas sedikit saja dulu keyakinan kelas. Nanti saya ajarkan cara membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing agar nanti saat tahun ajaran baru ibu-ibu guru bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Maksud di sini itu pernyataan yang universal, contohnya saling menghargai, terus disiplin, bertanggung jawab dengan barang milik pribadi masing-masing atau barang sekolah, itu yang universal. Bukannya yang spesifik seperti datang tepat waktu, itu lebih spesifik. Ini yang lebih universalnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini saya ambil dari materi di pendidikan daring LMS atau CGP ya. Kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak-anak atau murid yang menurut kita ada masalah atau bermasalah, itu mereka sedang memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada satu contoh, ini saya hanya ini, bukan yang terjadi di kelas saya, ini hanya studi kasus saja. Contohnya Ibu Uta guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Alex. Beberapa telah mengeluh Alex yang sering kali meminta bekal makan siang teman-teman. Dalam menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini Alex kan berarti bermasalah ya. Kalau menurut guru kan dia bermasalah. Nah, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kita lihat di sini kebutuhan yang dipenuhi. Setiap manusia itu ada 5 kebutuhan tadi, yang bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini saya hanya secara teoritisnya saja. Kenapa Alex itu tadi begitu? Saya jabarkan karena ia lapar, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Alex adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, rasa kasih sayangnya itu yang mana? Oh, karena dia itu pengen siswanya atau teman-temannya dan gurunya itu perhatian dengan dia. Itu berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sedangkan yang ketiga, kebutuhan dasar kekuasaan itu dari mana? Alex itu suka kalau teman-temannya itu menurut dengan dia atau takut dengan dia. Itu berarti Alex sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Sedangkan yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Berarti Alex
Alex bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, dia merasa bosan, jadi dia tuh ingin bebas, ingin mencoba makanan-makanan dari temannya. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini berarti dia senang kalau teman-temannya tuh merasa takut atau teman-temannya itu perhatian dengan dia, itu dia sangat senang. Itu yang 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti guru tuh harus paham, oh anak ini bermasalah karena apa dulu. Contohnya anak ini sering pukul, kenapa dia pukul? Kita lihat dari kondisi di lingkungannya bagaimana, di keluarganya bagaimana, terus kita masa menjabarkan kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, setelah itu kalau ada anak yang bermasalah, seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrolnya itu, yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini sudah banyak, maksudnya guru langsung menghukum siswanya, seperti Alex tadi, guru langsung menghukum. Alex, kamu harus menulis di buku beberapa kalimat. Itu salah satu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya begini. Alex, kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu di sini sudah mengajar kamu, tapi kamu tidak memperhatikan ibu. Itu termasuk guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dia itu pembuat merasa bersalah. Alex kayak merasa bersalah kepada gurunya. Oh, Ibu Uca, saya merasa bersalah kepada Ibu Uca karena Ibu Uca tadi berkata seperti itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Berarti posisikan guru itu sebagai temannya Alex. Alex, kamu tuh kenapa ya kalau istirahat tuh suka mengambil bekal temannya? Itu berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Yang ketiga, keempat, guru sebagai pemantau, hanya memantau, hanya melihat yang dilakukan Alex itu seperti apa. Yang kelima, guru sebagai manajer. Manajer itu berarti guru itu memantau terus merestitusi. Restitusi itu seperti apa? Nanti kita belajar restitusi. Jadi guru memantau dan melakukan manajerial kepada Alex. Nah, di sini sudah dijabarkan. Nah, contoh yang guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-katanya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini salah satu contohnya. Kalau pembuat merasa bersalah tuh begini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan itu demi ibu. Itu teman. Kalau pemantau hanya melihat terus mengatakan, kamu tahu peraturannya. Itu yang pemantau. Sedangkan manajerial itu menggali potensi atau kesadaran diri dari anak. Apa yang kita yakini di kelas? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu 5 posisi kontrol. Nah, diharapkan guru itu pada posisi kontrol manajer. Yang sebaiknya itu posisi manajer. Jadi kita menanyakan duduk masalahnya dulu kepada anak, terus kita menggali anak supaya anak itu sadar kalau dia itu melakukan kesalahan. Setelah dia tahu kalau dia salah, dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama, bagaimana solusinya? Dia mencari atau menggali sendiri. Ya. Nah, tadi sudah yang posisi kontrol itu yang paling stabil itu di manajerial. Ya, sudah ini ya, posisi manajerial. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini seperti yang PMM kita buat kemarin itu. Di situ kan PMM kita kan ada disiplin positif, maksudnya mengacu di sini harusnya segitiga restitusi dengan posisi kontrolnya.
kemarin kita sudah buat itu tuh mengacunya ke sini, posisi kontrol dengan segitiga restitusinya. Nah, kita ke materi segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Maksudnya kita mengajak ngobrol orang yang bermasalah tadi. Contoh yang tadi kan Alex. Jadi kita panggil dia atau kita dekati dia, terus kita ngobrol dengan dia. Ngobrol seperti biasa. Tapi ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya menstabilkan identitas itu apa? Berarti Alex tadi kan mengambil makanan teman-temannya ya. Nah, kita menstabilkan identitas dengan melakukan pernyataan seperti apa? Alex, yang kamu lakukan itu mungkin teman-teman kamu juga pernah melakukan. Atau wajar saja kalau kamu itu bosan dengan bekal yang ibu sudah siapkan. Itu termasuk menstabilkan identitas. Kalau validasi di sini ada keterangan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi yang tadi, wajar saja kalau kita manusia itu pernah melakukan salah. Atau kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal tersebut atau yang lain. Dia punya kalimat seperti itu. Dia punya kalimat seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pas kita melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau begini, bapak atau ibu guru ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau dengan kalimat begini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Kalimat-kalimat yang guru bisa gunakan untuk anak-anak itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Maukah kamu belajar cara lainnya? Di dunia ini apakah yang penting bagi kamu? Menurutmu apakah tindakanmu itu benar atau tidak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini contohnya. Selanjutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Makanya penting sekali untuk guru kelas itu membuat keyakinan, karena nanti berjalannya waktu saat kita proses pembelajaran dari bulan Juli sampai Juli berikutnya itu kan pasti terjadi masalah-masalah. Nah, makanya kita buat keyakinan supaya nanti pas anak buat salah, kita menanyakan lagi, kamu masih ingat keyakinan yang sudah disepakati? Atau tanya, menurut kamu tindakanmu itu tuh sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Kamu malu tidak kalau kamu melanggar dengan keyakinan yang kamu sudah sepakati dengan teman-teman? Seperti itu. Itu yang menanyakan keyakinan. Saya kasih tunjuk video saya. Mungkin ini saya juga masih belajar, jadi masih terbata-bata. Kita tidak boleh mengganggu aktivitas kita Di sini. Selamat pagi Afila. Tadi ibu dapat laporan dari teman-teman, katanya kamu marah ya? Iya. Kenapa kamu marah? Karena tadi saya sedang mengganggu Ustaz mengganggu saya. Oh begitu. Marah-marah itu memang wajar Afila. Ibu juga pasti kalau di posisi kamu ibu akan marah-marah. Yang terpenting kita tidak boleh mengganggu aktivitas, kita tidak boleh merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Terus apa yang kamu lakukan pada Oscar? Saya tadi marah-marah pada Oscar kalau saya menabrak meja. Oh, menurut kamu tindakan kamu tadi marah-marah dan menggebrak meja itu tindakan yang benar atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak benar.
yang sudah kita buat? Ya, Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang menurut Afila ibu kita langgar tadi? Tidak menghormati teman, memarah-marahi teman, tidak menghargai teman. Oh iya, keyakinan kelas yang tadi yang sudah kamu langgar ya. Menurut kamu kalau kita melanggar keyakinan kelas yang tadi itu penting atau tidak? Kita penting ya untuk tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lalu tindakan kamu supaya kamu tidak melakukan hal tersebut lagi apa? Harus bersabar ketika teman mengganggu kita, tidak boleh marah-marah kepada teman. Oh iya benar. Selanjutnya, Tidak boleh memukul teman, tidak boleh mencuri teman, tidak boleh mengobrak meja lagi. oh iya benar sekali apa yang sudah Afila katakan. Juga nanti kalau ada teman lain mengganggu Afila atau mengganggu teman-teman yang lain bisa lapor di ibu ya. Terima kasih Afila sudah datang ke sini dan berbincang-bincang dengan Ibu Uca. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya, Bu, habis dulu. Iya. Belum kasih tahu kasusnya ini tuh saya hanya buat skenario bukan kasus beneran. Kasusnya itu Afila sedang menggambar pas jam istirahat. Jadi kan di kelas tidak ada guru yang mengontrol. Nah, terus Oscar tuh mengganggu Afila, terus Afila marah, menggebrak meja juga. Yang kita lakukan ini maksudnya penerapan restitusinya harusnya 2 orang, Oscar dengan Afilanya. Kita tanyakan hal apa yang sebenarnya terjadi. Di sini sudah Afila tadi sudah menggali dirinya sendiri, dia tahu kalau dia salah. Terus tadi tanya, terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan kalau ada temanmu seperti itu lagi mengganggu kamu? Tadi Afila sudah menggali dirinya, dia bilang ya nanti kalau ada teman begitu saya lapor ke guru, saya lebih bersabar begitu. Jadi itu kita menggali potensi yang ada di anak. Satunya lagi iya atau tidak? Satu lagi, ini masalah Denis dengan Odi. Denis dan Odi sedang bermain bola, terus Odi mengatakan kalau Denis itu curang. Terus Denis marah-marah, pukul Odi. Ini saya panggil Denisnya ke kelas. Selamat siang Denis. Selamat siang, Ibu. Iya, sudah selesai istirahat ya? Tadi Ibu dapat laporan dari teman-teman. Kamu marah-marah ya pas istirahat? Ya. Kenapa kamu marah-marah? Saat main bola, Odi bilang saya curang. Padahal saya suruh bawa bola, saya tegur. Odi bilang saya opsi. Kamu curang, dibilang curang. Teman-teman bilang bagaimana? Dan tidak. Oh tidak. Iya Denis, marah-marah tersebut itu hal yang sangat wajar. Ibu juga akan marah kalau ibu ada di posisi kamu. Nah, tadi kamu melakukan apa kepada Odi? Saya marah menggunakan suara nada yang keras, lalu Odi sampai menangis. Oh, sampai Odi menangis ya? Oh, terus menurut kamu kalau sampai Odi menangis begitu tuh, itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak baik. Iya. Terus kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Menurut kamu tindakan kamu yang tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Tidak sesuai ya? Yang tidak sesuai itu keyakinan yang mana? Tidak menghormati sesama teman. Oh, tidak menghormati saling menghormati teman ya. Nah, saling menghormati teman itu penting tidak? Penting. Kenapa penting? Supaya apa? Saling menghormati. Iya, supaya saling menghormati, tidak menyakiti teman. Iya. Nah, nanti untuk kedepannya kalau ada kejadian seperti itu, yang kamu lakukan apa? Melakukan kejadian ini kepada guru-guru. Oh iya, kalau ada kejadian seperti itu, kamu melaporkannya kepada guru supaya dengan guru, dengan Odi dan yang lain kita mengobrol bersama-sama.
Iya, terima kasih Denis karena sudah mengobrol dengan Ibu Guru. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Ya. Itu salah satu contoh segitiga restitusi. Saya juga masih belajar makanya masih terbata-bata. Nah yang kedua ini kita mau buat keyakinan kelas. Caranya bagaimana supaya kita buat keyakinan kelas? Nah, dimulai dari kalau pertama kita di kelas, terus kita menanyakan anak-anak peraturan atau kesepakatan kelas apa yang kamu tahu. Kita bisa kasih post-it ke anak satu-satu atau kertas, mereka mencatat peraturan-peraturan apa yang sudah mereka tahu di kelas atau di sekolah. Setelah itu guru nanti bisa taruh di papan atau apa. Selanjutnya kan biasanya anak-anak kadang buat begini, jangan membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh mengejek, tidak boleh mencubit, seperti itu kan. Nah itu kan kalimat negatif ya. Nah kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kita nanti catat di papan yang mereka post-it itu kan tempel. Setelah tempel kita jelaskan, oh si Afila ditulisnya tidak mengejek teman. Nanti kita omong, menurut kalian tidak mengejek teman itu kan kalimat negatif. Kalimat positifnya itu apa? Contohnya berarti berkata sopan terhadap teman. Iya, bisa kan berkata sopan, atau saling menghargai bisa, atau saling mendengarkan. Terus ada yang menulis, kadang ada yang menulis tidak boleh mengambil barang teman. Kita tanya, tidak boleh mengambil barang teman, kalimat positifnya apa? Berarti apa kalimat positif? Tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin, berarti meminta izin saat meminjam barang teman. Itu kalimat positif. Kita nanti tulis kalimat positifnya, sudah tulis semua. Setelah tulis semua, kita jadikan nilai-nilai kebajikan. Yang tadi kita sudah buat kalimat positifnya, kita lihat nilai kebajikannya apa. Contohnya, menjaga kebersihan kelas, berarti nilai kebajikannya apa? Kebersihan, bisa. Kesehatan, bisa, iya. Terus, tidak boleh meludah di dalam kelas, itu kebersihan ya, bisa. Terus contoh yang lain tadi, saling menghargai, bisa. Yang meminjam barang teman berarti bertanggung jawab. Nanti kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kan yang universal. Bertanggung jawab, sopan, santun, disiplin, kesehatan, keselamatan, atau apa, Ibu Guru sudah tahu. Dan dari nilai kebajikan itu nanti kita buat tabel T. Tabel T itu seperti apa? Kasih contoh, saya punya tabel T. Tabel T dengan tabel Y. Nanti kita bisa bagi anak-anak per kelompok. Contohnya ada 2 kelompok lah. Nanti kita kasih kertas besar tuh ya. Kertas, pokoknya kita kasih kertas, terus mereka buat seperti ini. Tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Contohnya nilai kebajikan yang sudah ada hanya 3. Kebersihan, saling menghormati dengan sopan dan santun. Mereka jabarkan kebersihannya itu seperti apa yang tampak. Kebersihan yang tampak itu seperti apa? Nomor 1, menjaga kebersihan kelas. Terus mengerjakan tugas piket sesuai jadwal, bisa. Terus yang tadi apa? Saling menghormatinya seperti apa? Contohnya menyapa teman saat berpapasan, bisa. Atau tidak boleh mengejek, itu bisa. Pakai tidak boleh bisa yang di sini. Ini salah satu contohnya tampak seperti hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Ini berarti universalnya ini nilai kebajikannya itu disiplin. Menaati peraturan, disiplin, bertanggung jawab, ini bertanggung jawab, menerapkan 5 kata ajaib. Ini berarti sopan dan santun ya. Menerapkan 5S sopan santun. Tidak tampak berarti yang jelek, maksudnya yang negatif, yang tidak tampak.
Nah, ini tabel T. Nanti berarti setiap siswa berdiskusi membuat tabel T dengan tabel Y. Yang tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Nah, setelah membuat tabel tadi, setiap anak kan membuat sudah presentasi di depan. Jadi anak-anak tahu, oh berarti kalau nilai kebajikannya di kebersihan tuh saya harus berbuat apa? Harus mengerjakan piket, harus apa? Yang tidak boleh itu harus apa? Kan tadi sudah toh, yang diskusi yang ini kan sudah. Berarti mereka sudah tahu yang kebersihan seperti apa, sopan santun seperti apa. Setelah mereka tahu semua, kita masuk ke sini. Ini namanya tabel Y. Setiap anggota kelas melaksanakan tugas seperti apa tugas yang mereka harus laksanakan. Terdengar, maksudnya mereka mengucapkan seperti apa. Ayo, hari ini piket kita loh, kita sambut bersama-sama yuk, itu termasuk. Atau yang terlihatnya seperti apa, mereka semangat mengerjakan piket atau saling bahu-membahu membantu, itu bisa. Berperilakunya seperti apa. Nanti kita buat supaya anak-anak tuh tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat, terus tahu yang boleh mana, yang tidak boleh mana, supaya mereka itu tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh itu. Nah, setelah tabel T dengan tabel Y, setelah itu buat lagi bersama-sama di depan tugas guru dan tugas murid. Kalau di setiap kelas mungkin beda, dia punya nilai kebajikan. Ada yang nilai kebajikan hanya 3, bisa kebersihan, bisa tanggung jawab, dengan sopan santun 3. Jadi kita buat tugas guru tuh apa? Menjadi fasilitator, moderator, atau guru tuh apa di sini? Tugas murid tadi menaati keyakinan, bertanggung jawab, menghormati guru. Ini tugas guru, tugas muridnya. Nah, setelah itu baru kita buat sama-sama posterko, atau kita buat tulisan bersama anak-anak. Nanti kita tempel keyakinan kelas 4 ada apa, kebersihan, gambar apa, tempat sampah atau apa, terus sopan santun, gambar apa. Jadi yang kita tempel itu nilai keyakinan, yang nilai-nilai kebajikan yang tadi, bukannya tentang apa datang tepat waktu ke sekolah, bukan. Tapi nilai kebajikannya saling menghormati antar teman, bertanggung jawab dengan milik pribadi dan milik sekolah bisa, atau berkata sopan dan santun bisa. Bisa Ibu Guru? Bisa.